Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, tahu nggak sih kalau misalnya kita baru berhubungan nih, itu kita membutuhkan waktu antara beberapa jam sampai beberapa hari baru terjadi pembuahan. Jadi pas masuk sperma itu nggak langsung loh teman-teman, langsung hamil gitu, enggak. Wah, jadi gimana sih proses terjadinya kehamilan itu? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Kalau kita membicarakan tentang kehamilan, kita membicarakan tentang pembuahan. Ini bukan maksudnya kita petik buah di pohon, bukan ya. Pembuahan itu adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, kapan pembuahan itu terjadi? Itu adalah pada saat masa ovulasi. Kapan itu? Masa ovulasi itu terjadi lebih kurang 2 minggu sebelum kita haid pertama kali yang haid selanjutnya. Misal nih, saya baru selesai haid nih kan. Hari ini hari pertama misalnya. Siklus haid saya itu misalnya 28 hari. 28 hari lagi saya haid. Oke, ini haid sekarang, ini haid 28 hari lagi. Nah, 2 minggu sebelum ini, sebelum hari ke-28, yaitu berarti kan 2 minggu, 14 hari lah kan. Berarti hari ke-14 itu adalah masa ovulasi saya. Apa yang terjadi di sana? Pada saat masa ovulasi, indung telur kita atau ovarium itu akan melepaskan sel telur yang matang. Dia akan turun ke bawah, melewati masuk ke saluran tuba Fallopi namanya. Mungkin bisa lihat di gambar ya. Dia masuk ke tuba Fallopi dan dia akan stay di sana menunggu datangnya sang pujaan hati, sang sperma. Nah, sel telur yang matang ini dia akan stay di sana itu selama sekitar 24 jam. Tapi kalau misalnya tidak ada datang nih sel sperma, tidak ada masuk, dia akan meluruh. Nah, itu nanti yang disebut dengan menstruasi. Proses pembuahan itu sendiri bisa terjadi antara beberapa jam sampai beberapa hari seperti yang saya sebut ya. Jadi dia nggak langsung ketika kalian semprotkan sperma itu langsung dia jadi pembuahan, tidak. Gimana proses terjadinya? Nah, saat kita sudah berhubungan itu kan disemprotkan nih spermanya ya, akan masuk lebih kurang 300 juta sperma ke dalam vagina. Nanti mereka akan berenang-berenang mencari jalan, masuk dia ke rahim, yang sampai di saluran tuba itu hanya beberapa ratus saja. Yang lainnya itu tewas, sudah mati, kalah, tereliminasi. Dan pada akhirnya yang akan bertemu dengan sel matang yang tadi menanti dengan setia selama 24 jam, itu hanya 1 sperma. Pada kasus tertentu, perempuan ini kan ovariumnya ada 2 ya, kanan sama kiri. Pada kasus tertentu, perempuan itu dia akan bisa menghasilkan sel telur matang bersamaan, yang kanan menghasilkan, yang kiri menghasilkan. Jadi dia sama-sama nunggu di saluran tuba yang kanan, 1 buah sel telur, di saluran tuba yang kiri 1 telur lagi. Ketika masuk sperma, dia masuk ke 2 buah indung sel telur tadi, inilah terjadi kehamilan kembar teman-teman. Tapi kehamilan kembarnya tidak identik. Jadi dia tidak mirip sama sekali karena spermanya beda, indung indung telurnya juga berbeda. Dan perlu diketahui teman-teman, sperma itu dapat bertahan di vagina lebih kurang selama 5 hari. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan, saya bilang
Pembuahan itu bisa terjadi dalam berhari-hari. Misal nih, dia berhubungan, tapi ini belum waktu ovulasi, tapi sperma itu masih bisa bertahan. Kan ingat tadi umurnya 5 hari, ternyata 3 hari kemudian masuk fase masa ovulasi si perempuan. Ada sel telur matangnya, yaudah masuk deh spermanya ke situ. 3 hari kan baru dia jadi bertahannya 5 hari teman-teman. Perlu diingat. Setelah masuk tadi kan spermanya ke sel telur, terjadi pembuahan, dalam 24 jam pertama dia akan menjadi zigot. Setelah itu dia akan menjadi embrio dan dalam waktu sekitar 5-10 hari nih prosesnya baru dia akan menempel di dinding rahim. Makanya kalau kalian baru berhubungan, baru terjadi pembuahan, mau kalian tes pack pun itu akan negatif. Tidak akan nampak tanda-tanda kehamilannya karena dia belum nempel di dinding rahim. Nah, waktu dia penempelan ini seringnya perempuan itu ada mengeluhkan ada keluar flek-flek nih, kecoklatan dari vaginanya. Ini bisa berlangsung selama 1-2 hari. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa tidak semua perempuan akan mengalami gejala ini. Ada yang iya, ada yang tidak. Sesudah penempelan ini juga barulah timbul gejala-gejala pada kehamilan, yaitu seperti mual atau perubahan payudaranya. Nah, kapan sih tes kehamilannya itu? Setelah terjadi penempelan, itu akan terbentuk plasenta dan juga janinnya kan. Nah, plasenta inilah nanti akan mengeluarkan hormon kehamilan beta HCG. Nah, ketika kalian tes pack, itulah yang dideteksi HCG-nya itu. Kapan itu? Bisa kalian lakukan tes itu sekitar 3-4 minggu dari hari pertama haidnya yang terakhir kali. Atau 2-3 minggu sesudah kalian berhubungan di masa ovulasi. Kalau misalnya ragu ya udah cek seminggu lagi, ragu cek seminggu lagi, nggak jelas juga USG. Itu lebih pasti. Karena setiap tes pack itu belum tentu itu menandakan kehamilan. Kok bisa? Kalian bisa cek video kami yang satu lagi. Tes pack itu positif, belum tentu hamil. Nah, ini kan untuk kita tahu masa ovulasi itu tentunya kalau siklusnya jelas teratur. Gimana kalau siklusnya tidak teratur? Untuk itu teman-teman kalian bisa konsultasikan ke dokter ya teman-teman, perihal kesuburan kalian masa ovulasi biar gampang dapat dedeknya. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bingung, kritik atau saran silahkan tulis di bawah. Dan dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.